Yeay, 101,8 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2 masih barengan sama Erna di Room Pro 2 kali ini, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah lihat flyer kita di sosial media, kalau hari ini teman Pro 2 kita kedatangan Ibu Kepala Disperpusip Kota Pontianak dan juga Duta Baca Indonesia, teman Pro 2. Buat kamu yang mau bergabung, silakan teman Pro 2 ya untuk bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 11570 1018 atau gabung juga melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Oke, sebelumnya apa kabar Ibu Rendrayani ya? Sebelumnya kita juga sudah pernah bertemu ya Ibu ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah fine ya. Harus lebih fine, harus menyenangkan. Nah, hari ini seharian bersama Mas Gong. Betul, bersama kita juga teman Pro 2 ya. Duta Baca Indonesia Golagong ya. Selamat datang kembali ke Kota Pontianak ya. Selamat datang kembali. Ya, ke Kota Pontianak ya. Beberapa kali ya. Dan minum air aqua. Iya, udah cinta berarti Bu ya dengan Kota Pontianak harusnya. Waduh, ditunggu kepindahannya ya Bu ya. Nah, ini di Room Pro 2 kali ini teman Pro 2 ya, kita ngobrolin tentang gerakan literasi dan juga inklusi masyarakat, yang mana spesial Hari Buku Nasional nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen tanya-tanya ya barengan sama Golagong dan juga Ibu Rendrayani, silahkan teman Pro 2 ya, kita tunggu sampai jam 9 nanti untuk pertanyaan kamu, bisa bergabung barengan kita di malam hari ini. Nah, ngomongin tentang gerakan literasi dan inklusi ya masyarakat, seperti apa sih pandangan dari Golagong dan juga Ibu Rendrayani gitu mengenai literasi dan inklusi di Kota Pontianak nih pada khususnya nih. Mungkin bisa dari Ibu dulu ya, silakan Ibu. Makasih. Boleh panggilnya Bu Ririn aja. Ibu Ririn, oke. Kalau ya kepanjangan. Iya. Banyaknya lebih kenalnya Bu Ririn. Bu Ririn, oke. Jadi gerakan literasi dan inklusi masyarakat ini merupakan sebuah jawaban untuk usaha dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, dikarenakan ada masalah sedikit. Nah, apa sih masalahnya? Salah apa tuh ya? Masalahnya apa? Nah, tahun 2024 ternyata tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Pontianak ini sedikit menurun. Nah, di tahun 2023 itu nilainya itu 71,46 tetapi menurun di 69,90. Nah, ini berdasarkan survei dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kita mencari kan. Nah, kalau Dinas Perpustakaan ini sudah ada namanya kegiatan Perpus Go to School yang udah keliling ke sekolah-sekolah gitu kan. Nah, jadi inklusi masyarakat, gerakan literasi ini apa sih? Kita sekarang mau menyasarnya ke keluarga. Nah, jadi dengan menyasar keluarga ini kita percontohan dulu ya. Jadi kita menyasar misalnya Desa Wisma ataupun Posyandu ataupun Kampung KB. Nah, kita menyasar ke keluarga. Jadi bukunya itu diantarkan ke keluarga. Nah, itu yang kita pinjamkan 100 buku. Nah, itu ada buku untuk anaknya, untuk ibunya, untuk bapaknya. Nah, itu jadi diharapkan dengan mendekatkan buku ke masyarakat, jadi dicegat nih masyarakat supaya dia lebih mencintai buku. Nah, kemudian juga kita melaksanakan kegiatan tadi supaya tadi bukunya udah dipinjemin, yakin nggak sih dibaca ya gitu ya Mas Bung ya. Harus punya keyakinan dulu yakin dibaca nih. Sayang banget nggak dibaca kan. Kita berikanlah pelatihan namanya read aloud. Jadi kita lebih menyasar memang ibu-ibu yang memiliki anak yang masih usia sampai dengan 9 tahun lah gitu ya. Jadi memang kita menghidupkan kembali membacakan cerita anak sebelum tidur gitu kan. Nah, ini kemudian juga kita juga akan melaksanakan kegiatan tadi inklusi masyarakat. Nah, inklusi masyarakat ini berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang kita sasar itu. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan, karena kami berharap dengan pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan ada peluang untuk
lapangan kerja gitu ya, atau dia UMKM lah gitu, membuka usaha sendiri. Oke, seperti itu ya dari pandangan Ibu Riri nih teman Pre 2 ya mengenai tadi itu yang 100 buku berapa lama itu? Sorry sananya berapa? Nah, Satu keluarga. Jadi kita diskusi sama mereka. Nah, apakah dia mau sebulan sekali, apa 2 bulan sekali, apa 3 bulan sekali? Nah, itu kita putar nanti. Jadi kan kita udah ada paket-paket nih 100 buku gitu. Rolling ya? Ya, kita rolling. Jadi nanti kenapa sih harus pinjam ya? Iya. Kalau kita kasih bukunya nggak berubah-ubah, itu aja. Betul. Tapi kalau kita pinjemin bukunya bisa dari lokasi ini kita pinjemin ke lokasi berikutnya. Jadi kita tahu di mana keberadaan bukunya juga ada gitu. perputaran Betul. buku. Nah itu pandangan dari Bu Riri ya sebagai dinas juga ya perpustakaan teman Pre 2. Nah ini sebagai duta baca di Golagong, ini gimana nih ya pandangannya mengenai literasi dan juga inklusi ya di pandangan Golagong sendiri gini, apakah banyak sekali masih anak-anak muda terkhususnya, tapi membaca itu bukan cuma untuk anak muda ya, orang tua juga perlu banget wawasan baru, ilmu baru juga. Seperti apa sih Golagong? Sebelum jawab saya masih penasaran tuh. Boleh. 100 buku itu untuk berapa keluarga? Sekarang kan 10. Lagi tes ombak 10 ya? 10 karena kan Dasa Wisma tadi kan pilot project ini ya? Ya, pilot project. 10 keluarga, oke. Menarik ya, 10 keluarga. Belum ditentukan berapa bulan rollingnya ya, tergantung dari keluarganya ya. Keluarganya, tapi kita maksimal 3 bulan. Oke. Maksimal. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Kembali ke pertanyaan, seperti apa pandangan dari Jadi Golagong? ini menarik, inklusi masyarakat. Tadi secara khusus menyasar keluarga ya, keluarga adat posyandu. Kemudian harus berdampak positif ya, misalnya karena inklusi harus semacam life skill. Mungkin buku-bukunya misalnya budidaya lele, kerajinan tangan, keterampilan. Nah, karena menyasarnya ke keluarga, tentu di dalam keluarga itu ada generasi. Saya nggak tahu nih demografinya di sini ya. Apakah Gen Z lebih banyak? Nah, bagaimana Bu Ririn? Apakah Gen Z-nya lebih banyak di keluarga itu? Kalau sekarang kan kita memang yang ini kita sasarnya memang tadi Dasa Wisma karena posyandu kan, karena kita mau read a lot nih ya. Read a lot berarti anak-anak ya. Jadi kita menyasar karena tadi membaca itu dimulai dari sejak dini. Oke, berarti ini pilot projectnya read a lot memang ke anak-anak usia dini mungkin ya. Tapi anak muda ini tadi saya kagum sekali sama anak-anak SMP 3, padusnya bagus, kemudian improvisasinya bagus. Dan itu ada 2 anak tuh yang cewek sama cowok, dia menjadi semacam lead vokalnya ya, itu pede banget itu. Udah seperti muncul di panggung ekstravaganza gitu ya. Itu saya lihat, wah, itu kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi nonton nggak akan dikirim ke barak gitu. Akan. Jadi Pontianak ini termasuk di pentas entertain itu banyak sekali yang berbakat di sini. Selain ke ekonomi ya, karena di sini banyak keturunan. Nah, jadi menurut saya tadi Ibu Rin bilang banyaknya ke anak-anak usia dini. Nah, anak-anak muda yang Gen Z terutama memang harus diakomodir juga ya. Nah, dengan cara apa? Memang lebih banyak ke persoalan talenta mereka ya. Perpustakaan. Nanti kan ada gedung baru. Mungkin Ibu Ririn bisa mendesain untuk mereka itu lebih ke aksi ya, ke entertain. Jadi perbedaannya mungkin itu karena mereka bacaannya sudah banyak lewat digital. Ini karena audiovisual ya. Iya bener, ini yang menarik nih ya. Ini kalau ngomongin tentang perpustakaan juga nih Bu Riri ya, kayaknya termasuk Erna pribadi gitu, kayaknya baca buku tuh udah sangat bosan banget untuk baca buku, harus pegang buku, bawa buku kemana-mana gitu kan. Itu satu hal yang kayaknya sekarang apalagi saya yang perempuan gitu ya, senangnya pakai tas kecil gitu kan, gak mau ribet banget gitu, dan semuanya bakalan serba digital nih. Gimana nih menurut Bu Riri nih ya dengan Gen Z tentunya ya, saya sebagai Gen Z juga yang iya pengennya memudahkan banget gitu kan ya kehidupan kita biar dapat informasi, tapi dengan dalam satu genggaman aja nih Bu Riri. Ini yang kita perlu sosialisasikan kembali bahwa Perpustakaan Kota Pontianak punya namanya
Perpuskita, Perpustakaan Elektronik Kota Pontianak. Nah, itu Perpuskita. Jadi memang kita kerjasama dengan sebut merek pula ya dengan salah satu vendor ya. Untuk penyediaan e-book. Jadi aplikasi namanya Perpuskita. Nah, itu sudah ada 2.000-an buku dengan berbagai kategori, dari anak-anak termasuk tadilah literasi digital gitu kan ya, teknologi, kemudian novel, banyak juga gitu. Nah, jadi dari itu kita merekrut untuk mudah-mudahan Gen Z lebih tertarik ya tadi kan membaca dalam satu genggaman gitu ya. Nah, itu kita sudah mulai dari memang ini kita mulainya di 2022. Jadi ini memang baru 3 tahun ya. Nah, ini kita memang dari 1.000 user yang disediakan. Ini baru 400-an. Jadi masih ada slot 600-an untuk tadi. Nah, mau baca dari langsung saya tagih nih Mbak Erna nih ya. Boleh. Habis ini kita baca ya teman-teman, atau aplikasi kah? Pakai aplikasi. Jadi bisa langsung di-download nih teman-teman ya. Kalau nanti ada gedung baru tuh ada multimedia nanti, teater, pemutaran film. Insya Allah kan tahun ini kita sedang membangun gedung layanan perpustakaan. Tahap pertama ini ruangannya udah disiapin. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilengkapi tadi tuh dengan fasilitas untuk seperti studio. Iya, jadi lebih menarik ya. Menarik perhatian apalagi buat para Gen Z, apalagi Gen Alpha yang sangat luar biasa sekali bukan ya. Bahasanya terus juga ilmu pengetahuannya. Saya rasa Gen Z juga akan kalah dengan gen-gen Alpha ini nih Bu Riri dan juga Golagong nih ya. Tapi mengenai literasi digital, seperti apa sih pandangan dari Bu Riri dan juga Golagong gitu kan ya dengan masyarakat yang sekarang nggak mau baca panjang-panjang, maunya baca singkat aja. Yang penting intinya ini gitu kan. Kalau buku atau juga mungkin ada beberapa literasi di perpustakaan digital itu gitu kan tulisannya yang panjang banget dan mungkin buat sebagian orang yang jarang membaca gitu kurang mengerti gitu dengan bahasa-bahasanya. Seperti apa nih dengan studi kasus seperti ini yang terjadi ya, bukan hanya di Kota Pontianak bahkan khususnya di Indonesia, lebih suka orang baca yang sedikit-sedikit aja, yang penting intinya aja gitu. Gimana nih? Siapa dulu? Dari Golagong silahkan. Saya Gen Baby Boomer. Ya, Baby Boomer. Jadi Baby Boomer itu begini, dia tahu sedikit padahal yang banyak. Jadi kalau tanya ibu kota Afrika, presiden Amerika dan sebagainya, dia tahu tuh generasi saya, tapi sedikit, ya tidak mendalam. Nah, anak sekarang, cuman di Gen Baby Boomers itu setiap orang yang tadi fokus pada satu hal kayak saya, maka saya sukses tuh, karena saya mendalami satu profesi yaitu menulis, ya. Nah, kalau Gen Z atau Gen Alpha, dia tahu banyak padahal yang sedikit. Tahu banyak padahal yang sedikit. Iya, dia fokus. Jadi kalau misalnya game aja. Iya. Tanya ke dia soal biologi nggak akan tahu. Nggak tahu. Tanya dia tentang musik kurang gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya sudah terjadi di Eropa. Orang Eropa itu insinyur misalnya, ditanya bintang film siapa, misalnya Britney Spears, nggak tahu dia. Nah, karena dia fokus ke satu hal. Nah, di Gen Z di Indonesia, Gen Z dan Gen Alpha akan masuk ke fase itu. Dia akan mengulik satu hal, diulik tuh. Misalnya dia tadi ngulik soal game, soal drone, soal bikin film. Nah, tinggal kurikulum kita mencoba bukan merevolusi ya, mengadaptasi, menyesuaikan. Justru yang paling bagus itu SMK, jurusan-jurusan. Karena kalau fokus Iya, dia fokus. Kalau pengen kesini kan, kalau di kita, di era saya kan tahu hal sedikit, hal yang banyak. Tanya biologi, tahu tapi nggak sedalam itu gitu ya. Ahli biologi kan, tahu ada pelajaran bahasa Inggrisnya juga nggak begitu kuat karena jarang dilatih. Nah, di era Gen Z dan Gen Alpha harusnya dijurus-juruskan lagi. Saya udah jalan dari Sabang sampai Merauke. Mereka nggak tahu tuh hal nggak penting kayak orang Eropa tuh. Ngapain saya harus tahu ibu kota Amerika Selatan misalnya, ibu kota Peru, ngapain? Tapi kalau kamu tanya
hal yang saya kuasai, sampai saya ahlinya gitu ya. Gitu. Jadi ke era kompetensi tadi. Berarti lebih ke kompetisi. Nanti ke inklusif, itu kan larinya ke inklusif tuh. Jadi kalau nanti di kelompok misalnya ada posyandu yang ini penguasaannya ke membuat tas dari bahan limbah misalnya. Itu nanti akan sampai ke era itu. Apakah itu baik atau buruk? Nah, baik buruknya menghasilkan kesejahteraan enggak? Itu secara ekonomi itu akan membantu mereka enggak. Nah, kalau sampai pada puncak seperti itu, makmurlah kita. Semoga ya. Kan negara tuh yang harus support. Iya, peran pemerintah juga pastinya tentu. Nah, gimana kalau pendapat Bu Riri nih? Benar nih ya dikatakan Mas Gong nih. Nah, saya tapi memang literasi itu penting. Saya punya 2 anak. Iya. Nah, yang nomor 1 itu dia sangat dari kecil suka baca. Nah, yang nomor 2 sukanya Lego. Gitu kan ya. Nah, ternyata tingkat literasinya, pahamnya itu, jadi literasi itu bukan hanya sekedar baca ya Mas ya, tapi juga memahami gitu kan ya. Nah, kalau anak saya nomor 1 itu dia kosakatanya banyak gitu kan ya. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini sebenarnya itu bahasanya agak umum gitu ya, tapi dia kadang ini apa sih gitu kan ya. Nah, itulah kenapa kita penting untuk membaca gitu ya. Walaupun tadi kita baby boomer, kayak kita lah ya, belajarnya banyak sekali yang dipelajari. Semuanya ya. Kan? Kok saya bilang kita SD, SMP, SMA itu kan banyak hal yang dipelajari umum kan, tapi sebenarnya itu kan kita mencari apa sih yang spesialis kita kan, tapi kita setidaknya ketika orang bertanya kita bisa nyambung gitu kan ya. Kalau kita sudah walaupun permukaan ya Mas Gong ya, tapi ketika orang bertanya setidaknya kita bisa menyambung. Punya referensi banyak. Referensinya banyak. Itu aja kelebihannya mungkin ya. Iya, kelebihannya di situ. Hanya sedikit yang ahli. Iya. Sedikit yang ahli. Makanya kan insinyur kerjanya di perusahaan kereta. Iya. Ya. Itu apalagi ahli kimia di pegawai negeri. Kan tadi itu tahu sedikit untuk yang banyak itu. Iya. Jadi nanti kita bakalan masuk ya ke era hanya tahu ini saja gitu kan, fokus tadi dengan satu tapi benar-benar ahli dengan itu ya. Ada baiknya ada buruknya juga sebetulnya ya. Pasti ada plus minus. Betul, pasti ada plus minusnya juga nih. Nah, habis ini teman Pre 2 buat kamu yang pengen bergabung, pengen tanya-tanya juga, silakan teman Pre 2 ya untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Teman Pre 2 kita juga masih live ya di YouTube channel RRI Pre 2 Pontianak. Kita break dulu sebentar, tetap di sini teman Pre 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Dengerin Pre 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, coba hubungiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak
You are listening to Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kemana aja? Sini dulu di Room Pro 2. Pro 2 Pontianak. Pro 2 Pontianak. Masih bareng sama Erna, Golagong, dan juga Bu Riri, teman Pro 2 ya. Silakan buat teman Pro 2 yang mau bergabung, pengen tanya-tanya juga, silakan teman Pro 2 ya untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Oke, ini kalau tadi kita udah membahas tentang literasi seperti apa, mulai dari buku dan juga digital itu seperti apa, pengalaman saya sebagai Gen Z dan pengalaman juga sebagai Bu Riri ya, yang sudah ke sekolah-sekolah ya, pastinya banyak sekali menemukan siswa-siswi yang ada yang seneng, ada yang enggak gitu kan, dan Golagong juga nih ya yang sudah dari Sabang sampai Merauke udah jalan-jalan banget gitu kan, menemukan banyak karakter dan tipe manusia dalam membaca buku, enggak membaca buku gitu kan. Seperti apa sih pengalaman ya atau kendala lah yang mungkin dirasa selama ikut terus berliterasi dan membagikan pengalaman-pengalaman di luar sana nih. Mungkin dari Golagong sendiri nih ya yang sudah banyak sekali pengalamannya, menemukan banyak sekali siswa-siswi anak muda, bahkan baby boomer juga sudah banyak sekali mungkin sudah ditemuin sama Golagong nih. Seperti apa kendalanya nih Golagong dalam literasi ya tentunya. Gen Z, Gen Alpha itu pada akhirnya anak-anak saya ya. Saya Gen baby boomers. Anak saya nomor 3, nomor 4 masuk ke Gen Z dan Gen Alpha. Nah, dari Sabang sampai Merauke setelah ketika saya jadi Duta Baca Indonesia, saya melihat kita menyamaratakan Sabang sampai Merauke. Padahal secara antropolog, secara sosiologi mereka berbeda. Saya barusan baca bahwa buta aksara paling tinggi di Papua. Ya sudah pasti, tapi itu tidak adil. Saya baca itu di ranking pertama Papua Pegunungan. Ya sudah pasti di sana karena pegunungan gitu ya. Tapi budaya lisan, kearifan lokalnya. Jadi ranking seperti itu saya pernah ke arah sana dari mulai timur, sering membuat mereka sakit hati. Kenapa? Mereka sering disebut budaya bacanya rendah, ya kan? Nah itu yang saya tadi sebut antropolog sosiologinya berbeda. Ketika kita sudah maju, infrastruktur sarana prasarananya ada, di sana baru berkembang dari mulai konflik-konflik dan sebagainya. Apalagi Papua ketika mereka dianaktirikan, Freeport-nya tidak ring satunya tidak berdampak positif ke mereka. Coba kalau benar misalnya ya, itu mereka akan lebih maju dari kita. Nah maksud saya dari Sabang sampai Merauke harus dibedakan cara penelitiannya, jangan disamakan. Tentu Jawa, Kalimantan ini saya udah datang ke semua ibu kota provinsi. Pontianak ini termasuk metropolitan di Kalimantan. Entah ya setelah EKN jadi ya, Balikpapan, Banjarmasin masih kalah. Tata kotanya bagus banget di sini. Nah, tentu nggak bisa dibandingkan Pontianak dengan yang di Maluku, yang di Kupang, walaupun secara secara antropologi di Nusa Tenggara Timur itu ada kepastoran, cara berpikirnya itu berbeda. Mereka justru bisa mewarnai secara literasi, mereka justru lebih maju, tapi eksklusif karena kepastoran tidak merata. Nah, hal itu tuh yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi saya menghimbau ke pemegang kebijakan, atau sekarang Prabowo dan Gibran ya. Di sini ada Perpusnas dan Kemdikbud, BPS, Badan Pusat Statistik. Ketika mengeluarkan hasil risetnya itu harus dibedakan.
Itu aja sih dari saya. Oke, itu ya memang pasti ada saja kendalanya gitu kan. Dan ya setuju sih, kita nggak bisa bandingin dari satu kota ke kota lainnya, tentu beda, apalagi dari daerah ke daerah lainnya gitu. Apalagi kota Pontianak atau mungkin Kalimantan ya Bu ya, banyak sekali tempat-tempat yang masih kurang sekali dengan adanya buku. Bahkan mungkin di daerah itu perpustakaan bisa katakan tak ada gitu ya. Contohnya gini, kenapa di persoalan literasi kalau kita mundur ke zaman kolonial, yang ada itu orang Minangkabau, orang Riau, ya, orang Medan, itu menguasai banget tuh di persoalan literasi, sastra. Nah, pertanyaannya itu kenapa mereka bisa? Kenapa yang lain enggak? Gitu ya. Termasuk budaya mungkin ya. Termasuk budaya lisannya mungkin ya. Sastra lisan sama sastra tulisnya. Contoh kampung saya Banten, pada dekat dengan Jakarta, tapi literasinya tertinggal. Daripada kan persoalan politik, persoalan banyak hal lah. Iya. Betul. Sulit lah untuk bicarakan juga teman Pro 2 ya. Nah, kalau dari Bu Riri nih ya, yang mungkin sudah melihat dari sekolah-sekolah gitu, mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin juga ada tempat baca umum juga gitu. Seperti apa sih Bu kendala yang mungkin dihadapin? Jadi kalau kita ada namanya Purpose Goes to School gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ketika kita ke sekolah itu sangat menyambut loh Mas. Menunggu loh sebenarnya mau. Saya duta bahasa Indonesia masuk sekolah. Iya. Nah, ini program tahun 2025 nih. Itu menunggu ya Mas ya. Menunggu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang anak-anak itu nggak tertarik, mungkin tadi budayanya ya, auranya dulu nih. Nah, jadi kalau kita mobil perpustakaan Kota Pontianak ini datang ke sekolah, alhamdulillah sangat disambut. Dan memang kalau kami misalnya nih mau dekat-dekat ulangan atau dekat-dekat libur ini kan kita share nih ke grup pengelola perpustakaan, sekolah mana yang mau dikunjungi. Oh, itu rebutan tuh Mbak. Nah, rebutan. Nah, kalau waiting list semua ya. Nah, ternyata karena kami satu hari hanya bisa mengunjungi 3 sekolah. Nah, itu jadi kita gilirkan ya. Nah, jadi ketika kita ke sekolah, nah itu 3 hal yang kami lakukan. Yang pertama tadi pembudayaan gemar membaca. Memang karena mobil perpustakaan keliling, tujuan utamanya memang pembudayaan gemar membaca. Ada berapa mobilnya? Ada 4, 4 tapi karena keterbatasan operasional jadi yang jalan 3. Penghematan. Enggak, Mas, yang satu agak udah tua, jadi sepuh ya, udah sesepuh ya. Jadi khawatir mogok di jalan juga. Nah, jadi satunya tadi pembudayaan gemar membaca, satu timnya itu dia inklusi sosial. Jadi nanti anak-anak itu tadi diajarin kerajinan-kerajinan kecil gitu kan ya. Apa dia buat kayak gantungan kunci atau hal-hal kecil gitu ya, buat yang jadi diajarin kreativitas gitu. Nah, yang satu lagi kita pembinaan ke perpustakaan sekolahnya. Jadi memang ketika kami ke kunjungan ke sekolah, ini 3 hal ini yang kami sasar, kami tuju, sehingga tadi dapat semua nih perpustakaannya terbina gitu kan, kecakapan anak-anak itu juga dilatih, kemudian tadi pembudayaan gemar membaca. Nah, apa sih tantangannya? Tantangannya sepanjang saat ini sih sebenarnya enggak terlalu tantangannya gini. Kalau ibu-ibu disuruh ke perpustakaan kota, ya kan, Bu, ayo ke perpustakaan kota baca buku, mau nggak kira-kira? Saya masak di rumah gitu, belum siap gitu ya. Kan? Nah, tapi kami membuatnya, kami bikin kegiatan. Jadi kami bikin kegiatan pelatihan. Contoh pelatihan yang sudah kami laksanakan seperti membuat hantaran pengantin, buat bunga dari sabun, bunga dari stocking. Kemudian kami juga yang paling laris manis itu kelas sunyi. Kelas sunyi itu apa? Kelas bahasa isyarat. Nah, itu jadi yang mengajar memang dari teman-teman tuli, itu untuk belajar bahasa isyarat. Nah, kemudian kami berkolaborasi juga dengan komunitas-komunitas untuk mengadakan kelas menulis. Nah, kelas menulis cerpen, menulis puisi gitu. Jadi kita kolaborasi Mas judulnya itu. Nah, karena kalau perpustakaan sendiri yang bergerak nggak nyampe gitu ya. Jadi kami menggandeng tadi PKK,
kemudian Dharma Wanita, kemudian tadi Forum Anak, Duta Genre, termasuk kami lintas nih Duta Bahasa gitu. Kami gandeng untuk berkegiatan di perpustakaan. Nah, kami juga share nih link ketika kami bulan ini kami akan mengadakan pelatihan ini. Kami share nih buka pendaftaran. Nah, jadi nanti yang berminat ini nih daftar ya. Jadi kami ada kelas merajut kayak gitu. Nah, berbagai macam kelas-kelas kreativitas. Nah, disitulah kita mengimbas ya kan yang hadir ke perpustakaan yang tadi nggak pernah mau datang perpustakaan. Bahkan bilang ngapain gitu ya. Perpustakaan. Nah, tapi ternyata sekarang perpustakaan tuh juga menjadi media untuk pembelajaran masyarakat, pusat kegiatan masyarakat. Nah, ini yang menjadi kok ibu-ibu, mama-mama mau ke perpustakaan gitu kan ya. Ya tahunya kan kalau anak TK itu kan udah sering ya. Anak SD udah sering. Nah, tapi kami tadi menyasar berbagai segmen nih untuk berkegiatan di perpustakaan. Saya nambahin sedikit. Boleh, silahkan. Soal Genji ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke tadi kan Ghost to School. Nah, di Duta Baca Indonesia untuk 2024 dan sekarang 2025 Duta Baca Indonesia masuk sekolah. Apa saja yang dilakukan untuk Genji? Sesi pertama itu interaktif, menanyakan apa keinginan mereka dan sebagainya. Perpustakaan Nasional memberikan door prize buku-buku. Setelah itu memberikan pelatihan menulis apa yang mereka mau. Apakah menulis kisah inspiratif, menulis puisi, menulis cerpen, menulis fiksi mini. Nah, yang terakhir mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan bakat jurnalistiknya. Ada podcast, saya jadi narasumbernya. Ada wartawan majalah dinding, saya jadi narasumbernya. Nah, jadi secara interaktif, transfer knowledge-nya menjadi lebih smooth ya. Jadi tidak kan anak-anak Genji itu tidak suka diceramahi ya. Tidak suka. Jadi terjadi secara alamiah lah. Itu yang sedang saya dan Perpusnas lakukan. Duta Baca Indonesia masuk sekolah. Masuk sekolah ini teman-teman dua. 1 bulan ya itu dalam 1 bulan bakalan aktif di satu sekolah itu ya. Yang Perpusnas ya didanai APBN. Nah, kalau sekarang nih didanai APBN masuk ke beberapa sekolah ya. Gitu. Nanti bulan Juni itu Tegal sama Brebes. Wih, Pontianak udah ya? Ya Pontianak sekarang. Pontianak sih APBD, bukan APBN. Mandiri. Banyak tambang di sini. Pontianak itu mas kita jasa ya. Ini menarik nih ya teman Pre2 ya, yang mana benar sekali kata gue Lagungnya bahwa anak muda tuh gak suka diceramahin, dikasih tahu, diajarin. Tapi kalau misalnya secara teori kami tuh semua bisa Google adalah gitu kan, mau tahu ini adalah, tips ini adalah gitu, semuanya ada sebetulnya. Cuman lebih senangnya dalam pendekatan yang kayak gini loh, tanpa diajar, tanpa dipaksa gitu kan. Itu salah satu Gen Z banget tuh teman Pre2 ya, yang mungkin ini bisa jadi salah satu wawasan baru juga gitu kan, hal baru juga gitu kan, apalagi buat orang tua yang mengajak anaknya untuk baca, tapi jangan dipaksa baca, harus bacanya yang ini gitu, terserah dia baca apa, yang penting diarahin seperti itu. Setuju? Oke nih teman Pre2, kali ini buat kamu yang mungkin suka jarang-jarang juga nih sama kayak Erna baca gitu kan, ada nggak sih tipsnya dia dari Golagong atau juga dari Bu Riri gitu kan, untuk teman-teman yang jarang sekali membaca? Salah satunya seperti teman kita satu ini kan, yang awalnya nggak suka baca, tiba-tiba kok bisa gitu, bisa seneng banget dalam membaca ini. Nah, dari Bu Riri mungkin nih ya, seperti apa sih tipsnya buat teman-teman tuh bisa mudah membaca, mau membaca dan mengerti gitu, bukan cuman beli aja buku gitu tapi dibaca enggak gitu. Gimana Bu Riri? Jadi di Pontianak ini banyak komunitas baca. Betul. Dan tadi Gen Z, Gen Alpha itu banyak itu yang ada komunitasnya. Nah, di situ mungkin bolehlah join komunitas. Jadi kalau di situ ada yang kita nggak usah baca, kita dengerin dulu deh gitu kan ya. Jadi ada namanya dia ngeresensi buku. Jadi dia buku yang dia baca itu, ini baca apa. Nah, kita dengerin gitu kan ya, kita dengerin. Jadi kan akhirnya kita tertarik ya. Bukunya ternyata menarik gitu kan ya. Karena tadi
kalau kita berteman dengan tukang parfum kita jadi wangi ya Mas ya. Kalau kita berteman dengan yang lain, nah kita ikut karena kita bisa mengikuti circle ya kita. Nah itu kalau pengalaman yang tadi kalau kita memang memulai dari udah dewasa ya. Nah, tapi makanya kami itu dari Gesit ini, kegiatan ini, program Gesit ini, kami tadi pengennya orang tua yang menanamkan dari kecil ini, ya kan. Jadi bagaimana kita nyuruh anak kita baca tapi orang tuanya nggak mau gitu kan ya. Orang tua aja nggak rajin kok baca gitu kan. Nah, jadi makanya kita ini mendorong ke keluarga. Jadi Gesit ini kita mendorong ibunya, bapaknya. Kalau sudah ya walaupun nggak usah habislah 1 buku sehari ya Mas ya. Nanti nggak selesai kerjaannya. Tapi minimal ada ya, kalau kita one day one juice, one day one bab lah kan ya. Ya kan, karena kan buku yang kita pinjamkan juga memang yang buku keterampilan, buku apa yang memang maunya sih ini bisa dipraktekkan. Menarik ya. Gitu. Nah ini mungkin ya tadi lah literasi dimulai dari keluarga. Oke, itu tips dari Bu Riri nih ya. Dari Golagong gimana nih ya tipsnya nih? Saya punya anak 4. Yang pertama itu dan yang kedua gen milenial. Mereka lahir masih ada hard copy, masih ada koran, ya masih ada majalah. Dan saya bersama istri buku puluhan ribu tuh di rumah. Ini aja dipajang aja. Nah, kata ayah saya, ceramah terbaik bagi anak-anak adalah perilakumu. Jadi saya pagi-pagi baca koran dan sebagainya. Tapi ketika lahir anak ketiga, keempat, itu sudah jadi digital natif. Koran sudah tidak ada. Saya tidak mampu menyediakan koran lagi. Tapi buku-buku masih ada tuh. Nah, saya tidak pernah menghakimi 2 anak tadi, anak ketiga keempat ya, bahwa kamu harus baca buku, enggak. Tapi kamu harus baca, terserah mau online, mau terserah kamu. Nah, jadi saya tidak pernah merasa khawatir. Ketika mereka kuliah, pada akhirnya mereka membutuhkan buku. Contohnya anak saya yang ketiga, dia kuliah film, kan audiovisual ya, tiap hari lihat TikTok dan sebagainya. Saya cuma memberikan masukan, kamu jangan nonton aja, itu TikTok pasti ada yang bikin. Nah, kalau kamu bisa bikin, saya kasih 50.000 kayak gitu. Ada bikin film pendek. Lalu setelah lulus, mereka anak saya yang ketiga bilang, Pak, aku mau bikin film deh, maka kuliah di film. Lalu satu hari, Pak, aku mau baca novel-novelnya. Emang kenapa? Ini jurusan skenario, harus baca cerita. Harus punya cerita ya. Jadi pada akhirnya dia baca buku. Dan paling menarik lagi, pernah di satu lobby production house, di depan saya ada cewek, lalu kami tidak saling mengenal. Ketika berkenalan, saya tahu apa yang dia tulis, dia tahu apa yang saya tulis. Tapi bedanya apa? Saya gen baby boomers, dia gen milenial. Dia menulis di platform digital, saya menulis di majalah. Dia langsung difilmkan, saya diterbitkan jadi buku. Ketika ketemu di lobby, saya tanya, kamu ngapain? Mau membukukan film saya. Ujung-ujungnya tetap dibukuin lagi ya. Dia nanya ke saya, Mas Gong mau ngapain? Mau memfilmkan buku saya. Nah, bertukar nih rasanya. Jadi nggak usah khawatir. Itu secara alamiah. Kalau dalam hadis kan ada ya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Tapi nanti akan siklus tuh muter. Nggak usah khawatir. Ya pasti akan menemukan jawabannya juga gitu kan ya. Jalannya. Iya. Ada masanya tentunya. Gini, Ibu Rin dengan kompetensinya, dengan otoritasnya, lakukanlah ya. Kampanye-kampanye tanpa perlu menghakimi apa yang Gen Z lakukan. Tapi cara strateginya tadi nggak usah ceramahin, tapi bikin lomba membuat film. Syaratnya harus ada skenarionya. Iya, skenario dari buku mana? Nah, kan skenario tulis ya. Betul. Itu salah satu cara yang disukai sama Gen Z. Gitu. Yang biar pastinya bisa menarik perhatian juga. Berbeda dengan misalnya lomba bikin film, tapi tidak akan diterima kalau tidak menyerahkan skenarionya. Marah tuh. Iya, jadi sebaiknya buku apa gitu kan yang menjadi salah satu rekomendasi. Bikinnya lomba bikin reels tapi berdasarkan buku yang ada di perpustakaan. Nah, iya.
Jadi dia baca buku, lalu lombanya, tapi bentuknya dia resensinya dalam real. Iya, jadi nanti saya Dudi baru baca buku ini covernya nih, gitu ya. Iya. Buku ini bla bla bla. Buat sekreatif mungkin lah tentunya ya untuk karena kan tadi teman-teman. anak-anak nih sukanya bikin real, bikin itu kan. Nah, bagaimana dia mengekspresikan tapi berdasarnya buku, koleksi perpustakaan. Dan itu kan aplikasinya luar biasa ya. Iya, banyak sekali yang baru-baru juga. Kalau dia baca buku keliling dunia, bisa-bisa resensinya pakai green screen ya. Dan ternyata yang menang anak SMP loh, Mas. Nah, yang menang anak SMP karena sudah kami laksanakan tahun lalu, yang menang anak SMP. Nah, berarti itu satu hal yang mungkin bisa dilakukan juga ya. Mungkin bukan cuman dari perpustakaan, mungkin dari kegiatan-kegiatan lainnya juga boleh nih ya, dari instansi-instansi lainnya juga ikut ya, meliterasikan gitu kan, dan mengajak teman-teman kita untuk membaca juga gitu, dengan salah satu caranya tadi itu ya, dengan ngadain lomba gitu kan, jangan dipaksa pakai ide sendiri gitu, tapi coba diajak ke bukunya gitu, jadi tahu novel apa, buku cerita apa yang menjadi menarik perhatian mereka juga. Di Benji yang anak 34, saya bilang, ayo apa yang kamu inginkan lakukan, tapi kenali ayah ibumu. Maka dia ngeliat, ini apa sih Pak? Itu mesin tik itu. Emang gimana? Nah, lihat kan. Lalu mesin tik, komputer, lalu iPhone-nya. Dan evolusi lah. Iya, pasti banyak sekali ya. Apalagi kalau ngomongin tentang teknologi ya, lebih lihai sepertinya ya teman Pre 2. Habis ini kita bakalan balik lagi. Buat kamu yang pengen tergabung teman Pre 2, silakan ya, kita tungguin. Untuk kamu yang mau bergabung bisa di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Tetap di sini teman Pre 2, RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Minum ya. Dengerin Pre 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
Masih barengan Pro 2 Pontianak teman Pro 2 ya di malam hari ini. Masuk ke segmen terakhir teman Pro 2 ya. Ini sudah panjang sekali sepertinya obrolan kita mengenai literasi dan juga inklusi ini teman Pro 2 ya. Silakan buat teman Pro 2 ya, masih ada waktu beberapa menit lagi buat kamu yang pengen bergabung ya di malam hari ini. Ada beberapa orang yang menyapa juga, halo Kak, katanya hai ya. Ini aku juga suka baca buku, cuman kadang ada beberapa buku yang akhirnya nggak aku temui. Gimana ya caranya bisa dapetin buku dari Randy nih teman Preswa. Nah, gimana ya cara dapetin buku? Gampang tapi tuh banyak sekali gitu kan ya. Atau mungkin kalau mau gratis gitu teman Preswa bisa ke perpustakaan. Mungkin ada beberapa buku. Perpus kita. Nah, ini ada bisa. berapa tadi, berapa judul buku? 2000-an. 2000. Atau Ipusnas, kalau jutaan kalau Ipusnas. Kalau misalnya nggak ada judulnya di sana di perpus kita ke Ipusnas. Di Ipusnas kita tahu nih. semua itu. Oke, sudah banyak sebetulnya ya, apalagi buat kamu yang mungkin kalau mau beli sekali beli gitu kan ya, boleh teman Pro 2 untuk koleksi juga gitu kan. Tapi ya mau baca gratis, nah sudah banyak sekali caranya ya di perpustakaan, apalagi di Kota Pontianak sudah ada gitu. Kalau mau baca bukunya langsung bisa langsung ke perpustakaannya gitu. Tapi kalau mau di rumah aja bacanya online juga sudah ada nih teman Pro 2. Sudah banyak sekali, tinggal kamu cari aja judul bukunya apa, penulisnya siapa, bisa langsung dapet tuh teman Pro 2. Nah, begini pesan juga nih ya ada buat teman-teman Pro 2 ya, khususnya generasi muda seperti saya tentunya ya. Dari Golagong nih ya, mengenai tema kita hari ini yaitu gerak literasi dan inklusi masyarakat. Seperti apa pesannya Golagong ya, silahkan. Ya, pesan terutama buat Gen Z. Kejar mimpimu, kejar apa yang kamu mau. Kejar mimpimu setinggi mungkin. Kamu sudah hebat, sudah menguasai teknologi menjadi alat produksi. Dan kalau kamu punya bakat menulis, saya punya portal golagongkreatif.com, ada honornya. Kalau puisi 300.000, cerpen 100.000, resensi buku 100.000, pokoknya ada. Silakan klik golagongkreatif.com. Lumayan itu. Lumayan. Apa bengong-bengong dikit dapat puisi gitu kan, lumayan kirim gitu kan. Itu sangat luar biasa. 300.000 loh itu. Karena yang mahal itu adalah ide dan niatnya. Betul. Dari Bu Riri, silakan Bu Riri. Tak kenal maka tak sayang kan. Nah, yang belum pernah ke perpustakaan Kota Pontianak, nah boleh follow IG-nya di Perpusip Kota Pontianak. Nah, jadi kita biar tahu nih apa aja sih kegiatan di Perpusip Kota Pontianak. Ke depan kita insya Allah akan mengadakan kelas untuk menulis, bukan menggambar. Anime. Menggambar. Animasi ya. Animasi. Oke. Animasi. Nah, berbagai kelas-kelas juga untuk ya banyaknya sih kelas perempuan sih. Ada kelas-kelas kreatif ya? Ya, kelas-kelas kreatif. Nah, jadi pun kalau misalnya punya kelompok nih, kepengen belajar apa gitu kan. Nah, boleh usulkan ke kami. Jika pustakawan kami tidak memiliki kemampuan, kami carikan narasumbernya. Nah, ini yang kami tawarkan ke masyarakat. Ingin jadi penyiar? Iya. Boleh kita carikan. Ada tempatnya, bisa. Pro 2 ya, bisa buat nemenin ya. Pelatihan, Mbak. Jadi pelatihan untuk menyiar atau menjadi MC. Nah, kan bisa. Nanti kita buka kelasnya gitu. Jadi kelas kita memang kita tidak buka kelas besar ya. Jadi kelas-kelas kecil antara 15 sampai 20 orang karena lebih kena ya kalau kelas besar itu enggak takutnya enggak efektif ya. Betul. Jadi kita bukanya kelasnya kecil. Ya silakan follow medsosnya di Perpusip Kota Pontianak. Tak kenal tak sayang, ayo ke perpustakaan Kota Pontianak. Biar makin sayang alamat, ya. Jangan salah alamat. Betul. Jalan Alianyang. Jangan ke jalan yang
Sutoyo. Iya, beda ya. Provinsi. Ya boleh, ke perpustakaan provinsi pun boleh gitu kan, tapi kami di Perpustakaan Kota Pontianak. Enggak tahu di mana, enggak jauh dari ayam geprek. Depannya kalau udah salah tuh tempat Pre 2 ya. Itu dia obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih buat Golagong ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol bareng lagi barengan Golagong dan juga Bu Riri. Terima kasih juga ya sudah mampir ke Pro 2 Pontianak ya. Sukses untuk acaranya dan kegiatan-kegiatan tayangnya mulai besok juga masih banyak ya. Masih banyak sekali, dan tentunya buat teman Pre 2 yang mau bergabung ya, atau tadi ada beberapa pertanyaan yang ketinggalan juga teman Pre 2 yang kamu bisa tonton ulang tayangannya teman Pre 2 di YouTube channel kita RRI Pro 2 Pontianak. Kalau gitu kita pamit teman Pre 2. Habis ini masih ada Erna yang nemenin kamu buat yang curhat-curhat di malam minggu ini teman Pre 2. Boleh banget ya gabung barengan kita di TikTok. Kita juga nanti bakalan live bareng teman Pre 2. Oke deh, kalau gitu tetap di sini teman Pre 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih.